Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Aditaningrum Ramdhani Susanto, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas PGRI Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan atau menyampaikan tugas satu perkuliahan mandiri, analisis kurikulum dari perspektif filsafat pada mata kuliah kajian pengembangan kurikulum SD. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas yang sudah saya buat, yaitu tentang eh, analisis kurikulum. Baik, di sini ada 3 soal yang nantinya akan dijawab. Yang pertama yaitu tentang bagaimana urgensi landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum di sekolah dasar. Jadi, landasan filosofis ini menjadi landasan yang sangat penting atau sebagai landasan yang harus ada dalam pengembangan sebuah kurikulum di sekolah dasar. Karena landasan filosofis ini berfungsi untuk memberikan arah dan pandangan hidup dalam dunia pendidikan, sehingga dalam sebuah kurikulum ini memiliki arah belajar dan tujuan yang jelas. Jadi kurikulum sebagai jantung pendidikan itu haruslah mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencapai sebuah tujuan itu diperlukan sebuah tuntunan atau sebuah penuntun arah atau sebagai relnya supaya tetap berada pada jalannya, yaitu menggunakan landasan filosofis ini. Jadi landasan filosofis ini digunakan untuk menjalankan sebuah kurikulum seperti itu. Kemudian yang kedua, analisis dan jelaskan karakteristik dari kurikulum 2013 dan filsafat apa yang mendasari atau digunakan dalam pengembangan kurikulum 2013 disertai dengan alasan dan contohnya. Jadi mulai dari karakteristiknya terlebih dahulu. Karakteristik dari kurikulum 2013 ini adalah mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan, dan mengajarkan kepada siswa bagaimana menerapkannya dalam berbagai situasi, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian memberikan waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan 3 aspek ini tadi, jadi spiritual, dari 4 aspek sosial, spiritual, pengetahuan dan keterampilan ini diberikan waktu yang ya cukup leluasa. Jadi dalam berbagai mata pelajaran itu terdapat 4 aspek ini yang harus dilakukan penilaian, seperti itu harus dikembangkan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kompetensi yang lebih rinci. Jadi pada kurikulum 2013 ini kenapa bisa dibilang lebih rinci? Karena pada kurikulum 2013 ini mengembangkan dari kompetensi inti yang kemudian kompetensi ini inti ini diturunkan menjadi kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu kemudian dijadikan sebuah dari kompetensi dasar ini digunakan untuk membuat sebuah indikator dan indikator ini dikembangkan untuk menjadi sebuah tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Jadi dalam kurikulum 2013 ini menurut saya pengaturannya itu lebih terperinci seperti itu. Kemudian untuk pembelajarannya sendiri pada kurikulum 2013 ini yang menarik adalah dilakukan secara tematik atau mengintegrasikan beberapa mata pelajaran pada satu kali pembelajaran. Jadi dalam satu pembelajaran itu terdapat 2 sampai 3 mata muatan muatan pelajaran. Misalnya pembelajaran satu muatan pelajarannya ada IPA, Bahasa Indonesia dan juga eh, SBDP seperti itu. Jadi diintegrasikan atau istilahnya tematik seperti itu pada kurikulum 2013. Itu adalah karakteristik dari kurikulum 2013. Kemudian untuk uh, aliran filsafat yang mendasari pada pengembangan kurikulum 2013 ini menurut saya adalah aliran filsafat progresivisme. Ini berdasarkan beberapa artikel yang saya baca. Jadi artikel yang saya baca ini kebanyakan itu menyebutkan bahwa aliran yang mendasari pada kurikulum 2013 ini adalah aliran progresivisme. Jadi dapat disimpulkan bahwa progresivisme ini adalah aliran filsafat yang menitik beratkan pada sebuah proses di mana kurikulum 2013 ini kan secara teori itu lebih menitik beratkan pada
peserta didik atau lebih pada student center seperti itu. Jadi kurikulum 2013 ini menggambarkan jika peserta didik itu harus mendapatkan pembelajaran itu yang sesuai dengan perkembangan zamannya. Disesuaikan dengan perkembangan zaman agar bisa melahirkan generasi pembaharu yang terus melakukan perubahan-perubahan, dan setiap kompetensi pada peserta didik ini juga pada kurikulum 2013 dinilai secara menyeluruh, baik dari segi pengetahuannya, sikapnya, sikap sosial, spiritual, dan juga dari aspek keterampilannya. Seperti itu. Jadi aliran yang mendasari menurut saya adalah aliran filsafat progresivisme, dengan contohnya yaitu tadi penilaiannya dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aspek sikapnya, sikap spiritual maupun sosial, dan juga dari aspek pengetahuan, dan juga dari aspek keterampilan. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga di sini yaitu tentang analisis dan jelaskan karakteristik dari kurikulum Merdeka. Tadi pada soal sebelumnya dari kurikulum 2013, dan ini kurikulum karakteristik dari kurikulum Merdeka, dan juga aliran filsafat apa yang mendasari dari yang digunakan dalam kurikulum Merdeka disertai dengan alasan dan contoh. Jadi yang pertama dari karakteristiknya terlebih dahulu, menurut saya karakteristik dari kurikulum Merdeka ini adalah eh, fokus pada peningkatan keterampilan dan juga karakter. Yang ini bisa kita lihat dari adanya fokus keterampilan di sini pada kurikulum Merdeka itu lebih menitik beratkan pada kegiatan berbasis proyek. Jadi ada pada kurikulum Merdeka ini ada kita kenal P5 seperti itu ya, penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ini menurut saya menjadi karakteristik utama dari kurikulum Merdeka, yaitu adanya P5 ini. Jadi P5 ini lebih menitik beratkan pada proyek. Jadi siswa itu bisa praktik langsung dan bisa terangsang otaknya, tidak hanya sekedar menghafalkan materi atau belajar materi-materi tertentu saja. Kemudian untuk dari karakternya itu menurut saya pada kurikulum Merdeka ini juga lebih kelihatan karena di sini itu ditekankan pada pencapaian 6 dimensi pada profil pelajar Pancasila seperti itu. Kemudian karakteristik selanjutnya yaitu fokus pada materi esensial. Jadi pada kurikulum Merdeka ini mata pelajarannya juga jauh lebih sedikit ketimbang kurikulum sebelumnya. Kemudian pada kurikulum Merdeka ini juga sudah terbagi menjadi mata pelajaran, tidak seperti kurikulum sebelumnya yang menggunakan tematik atau diintegrasikan beberapa mata pelajaran tadi. Kemudian kegiatan pembelajarannya pada kurikulum Merdeka juga lebih fleksibel, karena dalam implementasinya itu apa namanya, capaian pembelajarannya itu dihitung menggunakan fase, jadi tidak menggunakan tahun ajaran tapi menggunakan fase, di mana pada sekolah dasar itu terdapat 3 fase, yaitu fase A, fase B, dan fase C. Fase A itu adalah siswa kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan 4, dan fase C kelas 5 dan 6. Sehingga ketika kelas 1 itu jadi waktunya itu lebih fleksibel, karena ketika capaian pembelajaran itu tidak dapat diselesaikan atau dicapai pada jenjang pendidikan misalnya kelas 1, maka dapat dilanjutkan pada jenjang pendidikan berikutnya karena masih satu fase, yaitu di fase A kelas 2 seperti itu. Sama halnya di kelas 3, ketika capaian pembelajarannya itu tidak bisa diselesaikan di kelas 3, maka dapat dilanjutkan kembali di kelas 4. Dan di sini kita juga diberikan keleluasaan untuk memilih capaian pembelajaran mana yang akan kita gunakan di sekolah kita, dan kita juga diberikan keleluasaan pada saat menyusun KOSP ya, seperti apa, kurikulum operasional satuan pendidikan. Di situ benar-benar kita diberikan eh, kemerdekaan atau kebebasan untuk menentukan sekolah kita ini nantinya akan dibawa kemana sih, seperti itu. Jadi menurut saya itu adalah karakteristik dari kurikulum Merdeka. Selain itu, ada yang menjadi menarik menurut saya pada kurikulum Merdeka ini adalah adanya pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan minat dan kebutuhan belajar siswa. Jadi dalam kurikulum Merdeka ini ada strategi pembelajaran, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran ini itu lebih mengutamakan
kebutuhan belajar siswa, minatnya siswa, profil belajarnya siswa. Jadi siswa itu cara belajarnya tidak disamaratakan, tetapi disesuaikan dengan minat, profil, dan kebutuhan belajar masing-masing. Seperti itu. Jadi tujuannya itu nanti supaya siswa itu tercipta kenyamanan dalam belajar dan dapat tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Itu adalah karakteristik dari kurikulum Merdeka. eh, Menurut saya. Kemudian untuk aliran filsafatnya pada kurikulum Merdeka ini, menurut saya juga masih sama. Aliran filsafat yang digunakan pada kurikulum Merdeka ini adalah aliran progresivisme. Nah, aliran progresivisme ini, kenapa kok aliran progresivisme? Karena eh, kan kita ketahui bahwa progresivisme ini adalah salah satu aliran filsafat yang menginginkan adanya perubahan mendasar terhadap pelaksanaan pendidikan ke arah yang lebih baik, yang lebih berkualitas dan memberikan kemanfaatan yang nyata bagi peserta didik. Nah, ini kan kita bisa kita rasakan sendiri dari kurikulum Merdeka ini bahwa dalam kurikulum Merdeka ini menginginkan adanya sebuah perubahan dan juga eh, perubahan yang mendasar ke depan yang lebih baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi peserta didik. Kemudian aliran progresivisme ini juga menekankan pada pentingnya dasar-dasar kemerdekaan dan kebebasan pada peserta didik. Nah, tadi di sini kita juga menemui bahwa pada kurikulum Merdeka itu strategi pembelajarannya itu disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan profil belajar dari masing-masing peserta didik. Nah, itu berarti kan adanya kemerdekaan dan kebebasan untuk peserta didik. Nah, menurut saya lebih condong ke progresivisme ini. Kemudian juga peserta didik diberikan keleluasaan untuk mengembangkan bakat dan kemampuan yang terpendam dalam dirinya tanpa terhambat aturan-aturan formal yang terkadang justru membelenggu kreativitas dan daya pikirnya untuk menjadi lebih baik. Menurut saya ini juga menjadi alasan kenapa eh, kurikulum Merdeka ini menggunakan aliran filsafat progresivisme. Karena dalam kurikulum Merdeka ini kita sebagai pendidik dan juga satuan pendidikan berikan tidak diperkenankan untuk memberikan sebuah hukuman atau juga sebuah adanya peraturan, tapi kita lebih menekankan kepada sebuah disiplin positif dan juga tidak memberikan hukuman, tapi dengan memberikan apa namanya, dengan memberikan sebuah eh, kesepakatan kepada siswa seperti itu. Jadi tidak ada hukuman dalam kurikulum Merdeka. Nah, kemudian konsep merdeka belajar yang ada pada kurikulum merdeka ini juga memiliki arah dan tujuan yang sama dengan aliran filsafat pendidikan progresivisme. Nah, ini karena keduanya ini menawarkan adanya kemerdekaan dan keleluasaan kepada lembaga pendidikan untuk mengeksplorasi potensi peserta didiknya secara maksimal dengan menyesuaikan minat, bakat, serta kecenderungan masing-masing peserta didik. Nah, ini kita bisa menurut saya ini bisa ditemui pada kurikulum Merdeka di mana adanya keleluasaan, kebebasan dan kemerdekaan untuk peserta didik belajar sehingga mereka itu bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya untuk mengantarkan mereka mencapai tujuan yang ingin dicapai dan juga mencapai pada tujuan pendidikan kita yaitu profil pelajar Pancasila. Itu adalah jawaban-jawaban menurut saya. Sekian, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan ataupun kekurangan saya dalam memaparkan tugas saya ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.